Sekar Angin kerap menganggap kakangnya, Jaka Wening, terlalu dingin, terlampau tenang hingga tampak tanpa gairah hidup. Berkali-kali ia merasa kecewa menyaksikan sikap pemuda itu yang seolah tak tersentuh apapun. Padahal ia sendiri belum benar-benar memahami perasaannya. Ia memang menyukai Jaka Wening, namun sebagai seorang dara remaja yang tengah tumbuh, ia tak puas menerima perhatian yang datar dan tanpa getar. Sebagaimana perempuan muda pada umumnya, Sekar Angin ingin dipandang, diakui, dan dikagumi terutama oleh kaum lelaki. Ia ingin merasakan bahwa kehadirannya berarti, bahwa pesonanya mampu menggetarkan hati. Hari keberangkatan pun tiba. Jaka Wening dan Sekar Angin diantar seluruh penghuni Pulau Tengkorak hingga ke pantai. Sebuah perahu telah disiapkan lengkap dengan layar, dayung, dan bekal. Ratna Puspa berdiri di tepi pasir dengan mata sembab. Air mata tak henti mengalir. Sejak pagi ia menangis, bahkan merengek kepada Ki Agra Mandala, kakeknya, agar diizinkan ikut berlayar. "Apakah kau sudah hilang akal?" hardik sang kakek. "Kau hendak ke Bukit Pelangi. Tidakkah kau tahu bahwa siapapun dari Pulau Tengkorak dilarang menginjakan kaki ke sana? Begitu tiba, kau akan dihukum sebagai pelanggar adat." Jaka Wening dan Sekar Angin pun melarangnya. Mereka sedang menghadapi perkara besar mencari Nyai Laksmi, ibu Sekar Angin, dan tak ingin menyeret Ratna Puspa ke dalam bahaya. Selama 3 bulan terakhir, Ki Agra Mandala telah mengerahkan orang-orangnya mencari Nyai Laksmi ke pulau-pulau kosong di sekitar, namun hasilnya nihil. Mereka tak berani mendekati Bukit Pelangi. Ketika perahu Jaka Wening dan Sekar Angin menjauh, Ratna Puspa jatuh terduduk dan menangis terseduh-seduh. "Kungkung, aku ingin pergi dari sini. Aku tak sanggup tinggal di Pulau Tengkorak tanpa mereka. Aku ingin mencari ayahku, seperti Sekar Angin mencari ibunya." Ki Agra Mandala hanya menghela napas dan menggandeng cucunya kembali. Hatinya dipenuhi kecemasan. Ia tahu cucunya telah beranjak dewasa dan mulai tersentuh cinta. Bila Ratna Puspa nekat pergi, apalagi arti hidup baginya di pulau terkutuk itu? Saat perahu merapat di Bukit Pelangi, Jaka Wening dan Sekar Angin saling berpandangan dengan jantung berdebar. Mereka telah menyisir pulau-pulau sekitar tanpa hasil. Kini mereka kembali dengan satu harapan, semoga Nyai Laksmi telah pulang. "Bagaimana jika ibu tidak ada di sana?" bisik Sekar Angin cemas. "Bukankah berarti aku melanggar janji?" "Jangan khawatir, Adinda," jawab Jaka Wening lembut. "Empu Ragendra adalah ayahmu sendiri. Aku percaya kebijaksanaannya. Tapi beliau telah diracuni hasutan, lebih kejam dari racun manapun di Pulau Tengkorak. Esti, jangan dikuasai bayangan buruk. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu." Sekar Angin menatapnya. "Menghadapi ayah sekalipun, menghadapi siapapun," jawab Jaka Wening mantap. Namun kegelisahan mereka bertambah ketika melihat beberapa penghuni Bukit Pelangi berlari menjauh begitu melihat kedatangan mereka. Dengan tenang, Jaka Wening mengajak Sekar Angin menuju istana. Namun mereka terhenti ketika melihat Empu Ragendra sendiri datang berlari bersama permaisuri dan para pengawal. Sekar Angin sempat tersenyum menyangka ayahnya menyambut kepulangannya. Senyum itu seketika lenyap. "Manusia-manusia hina," bentak Empu Ragendra sambil menuding. "Masih berani mengotori Bukit Pelangi. Ayah, suhu." Plak, plak. 2 tamparan kilat membuat tubuh Jaka Wening dan Sekar Angin terguling. "Jangan panggil aku ayah dan suhu," hardiknya. "Kalian kabur diam-diam, mencoreng nama keluarga." "Ibu, di mana ibuku?" tanya Sekar Angin gemetar. "Ibumu perempuan hina, dan engkau tak jauh berbeda. Ayah, pergi, atau kubunuh kau. Kalau begitu bunuh aku." Sekar Angin berlutut sambil menangis. "Suhu!" Suara Jaka Wening menggema penuh wibawa. Empu Ragendra terhenti. Sepasang mata pemuda itu memancarkan kelembutan yang menggetarkan tanpa takut, tanpa amarah. "Suhu, hukum tanpa penjelasan adalah ketidakadilan," ujar Jaka Wening tenang. Amarah Empu Ragendra kembali membara. "Kau masih berpura-pura. Kalian berdua pergi berbulan-bulan berdua saja. Pantaskah itu?" Sekar Angin terkejut. Ia sadar kini ayahnya telah diracuni bisikan permaisuri, Dewi Larasati. Siapa percaya tak terjadi hal kotor?" ucap Dewi Larasati sambil tersenyum mengejek. Tiba-tiba seorang bocah kecil berseru, "Kalau memang begitu, nikahkan saja mereka." "Diam!" bentak Dewi Larasati pada Raga Jatnika. Sekar Angin gemetar. Tuduhan itu menghantam jiwanya. Ia meloncat bangun, menjerit dengan kemarahan dan luka hati. "Ayah, ini fitnah keji. Ayah telah dibutakan rayuan." Kalimat itu menggantung di udara, dan badai yang lebih besar pun siap pecah. Tapi
Mampukah Jaka Wening memberikannya? Atau jangan-jangan, di balik ketenangannya, tersimpan badai yang jauh lebih besar? Jangan lupa subscribe untuk mengikuti kelanjutan kisah mereka. Sampai jumpa di video berikutnya.